sama kita. Kalau salah satu dari mereka adalah perempuan buat anak, maka dia mahram anak ketika itu. Tapi pendapat ini lemah. Yang kedua, yang mengatakan mereka yang ahli waris. Artinya yang masih ahli waris berarti mereka termasuk rahim kita. Pendapat yang ketiga, mereka kerabat kita. Kerabat dekat kita. Ada yang mengatakan yang bersambung sampai kakek kelima atau kakek keempat. Jadi sepupu 2 kali, ya, sepupu 3 kali. Itu masih kerabat kita. Yang kita diharuskan peduli dengan mereka. Berbuat baik sama mereka. Bukan hanya berkunjung. Karena sebenarnya orang memahami silaturahim itu berkunjung, ziarah. Acara pertemuan disebut silaturahim. Enggak. Silaturahim itu tidak harus bertemu. Bisa silaturahim itu dari jarak jauh. Bisa silaturahim itu dengan cara kita berbagi hadiah dengan mereka. Mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Bulu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Itu berkaitan dengan rahim. Yaitu kerabat kita. Adapun hak ukhuwah Islamiyah lain lagi. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau berjumpa dengan dia ucapkan salam ya. Kemudian kalau sakit kau kunjungin. Ini hak ukhuwah Islamiyah. Yang tentunya kerabat kita bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir. Ada orang tua yang kafir, tapi dia termasuk rahim kita. Ada punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi kafir. Ada orang tua yang kafir, tapi dia termasuk rahim kita. Ada punya adik, na'udzubillah dia kafir, tapi dia masuk rahim kita. Tapi nggak masuk saudara seagama kita. Maka itu yang perlu dibedakan ya. Allah memang peduli banget dengan urusan rahim. Urusan ukhuwah Islamiyah, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang beriman itu saudara. Mau kenal nggak kenal, mau kerabat nggak kerabat, mereka saudara. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya sedekah kepada orang miskin dengan sedekah kepada kerabat, kalau engkau sedekah kepada orang miskin ya cuma sedekah aja pahalanya. Miskin padahal saudara kita sesama muslim. Tapi sedekah kepada kerabat kita yang miskin dapat 2 pahala. Apa kata Nabi SAW? Sedekatun wasilah. Sedekah silah tadi silaturahim. Berbuat baik sama kerabat kita. Baik, ada pun pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Mana yang lebih utama? Kita menghafal Al-Quran Al-Karim, kita membaca Al-Quran Al-Karim, atau kita mengulangi hafalan kita, atau menambah hafalan baru. Mana yang lebih utama? Mana yang bisa kita lakukan? Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya kalau bisa kita menambah hafalan kita sambil menjaga hafalan yang lama, itu lebih baik. Jangan sampai hafalan lama hilang, karena ada orang hafal Quran full terlalu dia lupa. Maka lebih baik engkau yang sudah punya hafalan dijaga hafalannya, kalau bisa nambah-nambah. Adapun membaca tetap kita harus punya wirid membaca. Selain hafalan, kita punya wirid bacaan. Yang bacaan itu kalau bisa sambil dipegang tafsirnya, sambil difahami artinya. Adapun membaca apakah harus pakai jilbab? Enggak, karena kita tahu syarat membaca Al-Quran Al-Karim ya berwudu, mempunyai bersuci artinya kita dalam kondisi suci. Adapun apakah harus dalam kondisi berjilbab? Enggak harus berjilbab, tapi masuk adab dan etika lah kalau kita bisa dalam kondisi duduk menghadap kiblat, taruh di atas, yang wanita pakai jilbab, maka itu lebih utama. Tapi kalau enggak, bukan berarti dia enggak boleh baca Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fikum wa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.